Karakter utama kaum sofis. Yang pertama, bagi kaum sofis tujuannya bukan kebenaran, tapi kemenangan, retorika. Benar itu tidak penting, yang penting seolah-olah benar dan diakui orang sebagai benar. Itu yang saya sebut hari ini kita banyak ketemu yang seperti itu. Menyebar kebohongan tidak apa-apa, asal musuhnya nggak tahu kalau itu bohong dan akhirnya kita yang menang. Itu cirinya orang sofis. Kalau ketahuan bohong, ya tidak apa-apa, dihapus saja atau minta maaf kan selesai. Kalau nggak ketahuan kan lumayan. Nah, itu gayanya orang sofis. Tidak penting kebenaran. Yang penting dia kelihatan benar terus, kelihatan pinter terus, sehingga orang percaya padanya dan nanti anaknya disekolahkan padanya, sehingga dia dapat uang. Nah, itu karakternya kaum sofis. Yang pertama itu. Untuk bisa semacam ini, untuk bisa tidak terlalu terikat oleh kebenaran, ciri yang kedua itu penting. Yang kedua apa? Kebenaran itu tergantung pada ruangnya, tergantung pada budayanya. Di sini bisa benar, di sana mungkin tidak benar. Di sini hari ini benar, di sini besok mungkin ganti pendapat. Kalian familiar dengan jargon ini. Hari ini juga filosof kontemporer banyak ngomong kayak gini. Jadi ini kalau memang tulus, sebenarnya ideologinya tidak apa-apa. Tapi kalau di awal ada mental kayak sofis tadi, nyari keuntungan sendiri, pandangan kayak gini jadi bahaya. Itulah nanti yang menjadi maju tak gentar membela yang bayar. Jadi siapa yang bayarnya lebih banyak, yaitu yang dibela. Jadi kalau yang bela kelompok A, ya dicarikan dalil gimana caranya kelompok A benar. Kalau yang bayar kelompok B, ya dicarikan dalil gimana caranya kelompok B yang benar. Itu cirinya orang sofis, lawannya Sokrates. Yang ketiga, tidak ada kebenaran yang absolut. Setiap kebenaran tergantung. Itu nanti yang namanya relatif. Bahkan nanti bagi Gorgias, pengetahuan manusia itu sebenarnya juga tidak jelas. Kamu ketahui mungkin, misalnya minum. Saya minum dan kamu tahu saya sedang minum. Tapi kalau pakai argumennya Gorgias nanti pengetahuanmu tentang saya minum itu perlu diragukan juga. Meskipun kamu lihat sendiri saya minum, nanti dia punya argumen. Yang kamu anggap ada, itu mungkin saja nggak ada. Seandainya memang ada, pengetahuannya mungkin tidak ada. Pengetahuannya mungkin beda-beda. Setiap kepala menangkapnya beda-beda. Saya tadi minum, kamu kan menangkapnya macam-macam. Ada yang, oh Pak Faiz haus. Mungkin yang sana menangkapnya, oh, itu cuma contoh kuliah. Ada yang, itu cuma minum pencitraan itu. Wong belum haus kok sudah minum. Oh, macam-macam loh kamu menangkap minumku tadi. Itu yang katanya Gorgias, enggak. Pengetahuan pasti enggak ada. Bisa jadi kamu benar semua atau salah semua. Bahkan pengetahuanku sendiri tentang minumku juga mungkin juga enggak pas. Karena aku yang tadi sama aku yang sekarang mungkin sudah berubah. Sebelum aku ngomong tadi sama sebelum aku minum, mungkin pendapatku tentang minumnya juga sudah ganti. Kamu sebelum masuk ke sini dengan kamu yang sudah ada setelah masuk ke sini dan minum kopi, mungkin berbeda persepsinya tentang ngaji ini. Itulah katanya Gorgias, enggak. Pengetahuanmu pun ya perlu dipertanyakan. Nah, itu Gorgias. Yang ketiga, berarti kalau situasinya kayak gitu, kebenaran itu apa? Katanya orang, kebenaran itu ya siapa yang menang itu aja. Kalau kamu adu argumentasi dan kamu yang menang, ya itu kebenaran.
Kalau besok kamu debat lagi dan kalah, ya berarti kebenaran milik lawanmu. Simple. Kebenaran yang sejati miliknya yang menang. Merekalah yang menguasai kebenaran. Itulah manusia, katanya orang-orang sofis. Tidak ada kebenaran yang hakiki itu. Katanya orang sofis, ya kebenaran itu miliknya yang menang. Buktinya hari ini kan begitu. Kalau kalian lihat misalnya di TV Indonesia Lawyers Club, orang debat, itu kan yang benar bukan siapa-siapa, yang ketika dia ngomong tidak ada yang bisa bantah. Itulah nanti yang jadi kebenaran. Nah itu katanya kaum sofis. Ya makanya ngaji filsafat itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau kamu setengah, setelah ngaji sofis ini terus selesai, tidak dilanjutkan ke Sokrates, nggak dilanjutkan ke Plato, ya wallahu a'lam bishawab. Ya urusanmu dewe. Kalau pas ngaji sofis ini nanti rasanya ya orang sofis itu ya bener. Yo itulah akalnya manusia. Berarti apa? Bukan berarti bahwa sofis mesti salah atau sofis mesti benar. Pandangannya orang sofis ini benar kalau kamu pas makainya, ruang dan waktunya cocok, maka dia bisa dipakai. Katanya Plato, orang-orang sofis ini penting loh kalau kita ingin membebaskan diri misalnya dari dogma-dogma, dari kebenaran-kebenaran. Oh itu bisa pakai sofis, enak. Kamu gak terjebak oleh ideologisasi. Nah di level ini senjata yang namanya sofis itu bisa kita pakai. Tapi dalam kasus yang lain jangan pakai senjata orang sofis. Itu yang saya bilang, pemikiran itu posisikan kayak senjata. Kalau waktu makan, ya pakai sendok, jangan pakai celurit. Jadi senjata itu dipakai di ruang dan waktu yang pas, termasuk pikiran-pikirannya kaum sofis. Ya nanti ini benar, cuma tidak selalu benar. Konteksnya nanti dilihat. Oke, jadi katanya orang sofis, kebenaran itu ya yang menang. Jadi siapa yang benar, yang menang debat. Dan yang terakhir cirinya orang sofis, biasanya orang sofis itu kalau ngajar murid-muridnya tidak abstrak kayak Sokrates dan kawan-kawan, tapi lebih konkret, lebih pragmatis. Tujuannya jelas, biar kamu pinter. Kalau sudah pinter kamu bisa menang debat melawan orang lain, maka kamu punya posisi sosial. Entah nanti diangkat jadi pegawai, entah nanti jadi lebih konkret. Kalau kalian kuliah cita-citanya besok jadi PNS, pragmatis, itu ya gayamu kayak mereka sebenarnya. Muridnya kaum sofis. Jadi, targetnya target konkret, bukan target abstrak menemukan kebenaran, menemukan kebijaksanaan. Buat apa kalau nggak ada kerjaan? Oke, ya makanya orang sofis salah. Nggak usah bulat lah, ujungnya paling juga ke situ. Nah, itu yang diketawain orang sofis pada Sokrates dan kawan-kawan.